kita udah bisa mulai. Kita mau nyanyi Satu Hal Yang Kurindu. Udah pada bisa semua ya lagunya ya? Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, Berdiam di dalam rumah-Mu. berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari Di tempat lain, memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ayo kita semua ayo kita bangkit berdiri. berdiri. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Daripada 1000 hari di tempat lain. daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup. Kau Allah yang hidup Dan menikmati dan semua kemurahan-Mu. menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita satukan hati kita.
Tuhan Yesus, Allah kami yang berkagak perkasa, terima kasih Tuhan, kiranya Engkau tempatkan kami pada saat ini berkumpul bersama teman-teman kami, bersama guru-guru sekolah minggu. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu hadir, agar dengan waktu yang berharga ini kami pulang dengan sukacita, dan terlebih lagi kami menerima berkat firman-Mu, karena berkat firman itu yang memberikan kami kekuatan Tuhan untuk menghadapi sehari kehidupan kami Tuhan. Tuhan juga berkati buat teman-teman kami yang masih dalam perjalanan maupun teman-teman kami Tuhan, diberikan tetap semangat untuk mendengarkan firman-Mu. Beracaralah Tuhan dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tetap berdiri. Tetap berdiri dong. Kak, kenapa sih kita ada di sini, Kak? Hari ini kenapa? Karena kan kita mau mendengarkan firman Tuhan, Mau Kak. dengar firman Tuhan. Berkumpul bersama teman-teman seiman. Terus kenapa kalian ada di sini? Teman-teman yang lain pernah berpikir nggak kalian? Teman-teman yang lain pada kemana ya hari Minggu? Kenapa kalian ada di sini? Iya, kenapa ya dikasih Ayo, kesempatan? siapa yang tahu? Iya betul. Jadi kalian itu ada di sini karena dipilih Tuhan. Kita orang-orang pilihan. Nah, kalau nggak dipilih diberikan Tuhan nggak kesempatan, mungkin ada di sini, ya kan? Karena kita ini dipilih Tuhan untuk apa, Kak? Untuk jadi anaknya Tuhan. Ya, untuk memuliakan Tuhan. Iya. Kita dipilih. Ayo, Tepuk tangannya, semangat. Semangat, senyum, ya. Percaya Tuhan sudah memilih kita untuk hal yang besar. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih Jadi umatnya. Kita dipilih Dan dikuduskannya, membawa kemuliaan. hanya Kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Oke, stop sebentar, Kak, stop sebentar. Tadi kata-katanya kita dipilih. Sekarang make it personal, ya. Bikin itu jadi lagu kalian. Jadi katakan aku dipilih, ya. Wah. Aku dipilih dari segala bangsa untuk memuliakan Tuhan. Oke? Kita awali dari pertama lagi, tapi kitanya diganti aku dipilih. Oke? Siap, ya. Ayo, Kak. ayo langsung semangat lagi. Semangat, tepuk tangannya lebih kencang lagi. Aku dipilih. 1, 2, 3. Aku dipilih Dari segala bangsa, aku dipilih jadi umatnya. aku dipilih Dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian
Luar biasa Kak Agung. Boleh duduk. Iya. Nah, kita sudah dipilih Kak untuk memuliakan Tuhan. Dan satu tugas saat kita dipilih apa Kak? Ya kita jadi anak yang taat dong Kak. Satu lagi, menjadi anak yang taat. Nah, menjadi anak taat ini salah satu tugasnya adalah menjadi saksi. Saksi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan supaya semua orang tahu siapa Yesus melalui kehidupan kalian semua. Ya, Gak jadi usah jauh-jauh ya Kak jadi saksinya gimana gak usah. Kak? Yang penting kalian bicara jujur. Nah, kalimatnya gak kasar, gak nyakitin menghormati orang tuanya. Orang tua dihormati. Menghargai guru-gurunya. Iya, Ya, teman-temannya sekalian juga Teman-temannya dihargai. diapain Kak? Dihargai juga. Dihargai. Iya, itu menjadi saksi Tuhan. Ya. Jadi kalian harus menjadi saksi Tuhan supaya semua orang yang melihat kalian tahu, oh ini anak dari Tuhan, ya. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Setiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapakah Yesus. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapakah Yesus. Yesus kembang mawar saron. Yesus kembang mawar saron. Bintang fajar yang mulia, yang terindah dari Semua. tiap orang harus tahu. Sekali lagi, tiap orang harus tahu. Tiap Anak-anak saja. orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Harus tahu. Siapakah Yesus? Satu kali lagi, setiap orang harus tahu. Orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Siapakah Yesus kembang mawar Sharon? Yesus kembang mawar Sharon, bintang fajar yang mulia, yang terindah dari semua. Tiap orang harus tahu. Yesus kembang mawar Sharon. Yesus kembang mawar Sharon, bintang fajar yang mulia, yang terindah dari semua. Tiap orang harus tahu. Oke, saatnya kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Iya, Kita akan menyiapkan hati kita dengan satu pujian. sebab Sebab kau Kau besar, besar. ya. Ku beri kemuliaan Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku tinggikan
beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku tinggikan namanya. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namanya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Ayo kita semua bangkit berdiri. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita akan berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah. Tuhan sudah beri kami kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Ini satu waktu bagi kami untuk menyiapkan hati kami ya Tuhan, hati anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu sudah menjamah setiap anak-anak-Mu sehingga pada saat firman Tuhan akan ditaburkan, mereka akan menangkap, mereka akan mengerti dan mereka akan memikirkannya dalam hati mereka dan akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Oleh karena itu berkati setiap anak-anak-Mu, biarlah hati dan pikirannya terfokus kepada firman Tuhan, dan berkati Kak Lea yang akan membawakan firman-Mu, urapan yang khusus kiranya Tuhan berikan, sehingga apa yang keluar dari perkataan Kak Lea akan membawa kebenaran firman Tuhan yang akan diterima oleh anak-anak-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami semua siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Nggak mau, kurang semangat. Selamat pagi. Itu baru anaknya Tuhan. Minggu yang lalu, firmannya tentang apa? Lupa. Coba lupa. Musa, benar. Jadi selama sebulan ini kita tentang Musa. Hari ini juga tentang Musa. Tentang Musa dan bangsa Israel. Kira-kira apa ya? Ini sehari-hari kita. Sehari-harinya kalian. Bersungut. Sungut. Apa itu bersungut-sungut? Oh ya, sebelumnya kakak mau umumin. Siapa yang mau translate ke bahasa Inggris? Angkat tangan, nanti kakaknya bagiin translate-nya. Ya, kakak ulang lagi. Siapa yang tahu bersungut-sungut itu apa? Ayo apa? Bersungut-sungut. Bersungut-sungut. Punya ini. Punya sungut. Bukan. Apa? Bersungut-sungut apa? Apa Josia? Mengeluh. Terus apa lagi? Apa lagi? Mengomel. Mengeluh, mengomel, ngedumel. Itu nama lain dari bersungut-sungut. Kakak mau tanya. Tapi pertanyaannya kakak bukan pernah nggak kalian mengomel? Bukan. Pasti kalau mengomel itu kan udah sehari-hari. Jadi kakak nanyanya gini. Berapa kalikah kalian sehari itu mengomel?
Itu pertanyaan kakak, dihitung dulu. Baru aja tadi kak aku bangun tidur udah ngomel. 1. Baru mau ke kamar mandi ngomel. Berapa? Ada yang tahu sehari berapa kali kalian mengomel? 10. Bangun jam 7, jam segini udah ngomel 10 kali. Ngomelnya apa? Ngomelnya apa? Hah? Bangun pagi, sarapan belum disiapin, ngomel. Apa? Oh, siang 5 kali. Dihitung. Berapa? Pagi 1 kali, sore 1 kali. Wah, kayak makan ya. Sehari 3 kali ngomel. Enggak, kakak nggak percaya. Pasti banyak kalian ngomel. Benar nggak? 20 pasti lebih. Baru jalan berapa langkah ngomel. Baru duduk bentar ngomel. Benar nggak? Nah, pasti benar. Soalnya kakak juga begitu. Kakak juga, loh itu manusiawi, bener gak? Gak ada sekarang manusia yang gak ngomel, pasti mengomel. Dan yang sering identik dengan mengomel-ngomel itu siapa? Hah? Bukan Israel, entar dulu. Belum ke firman, kakak mau tanya dulu. Siapa yang identik dengan mengomel-ngomel? Ibu-ibu. Wah. Berarti kalau kalian suka mengomel, berarti kalian seperti ibu-ibu. Nah nanti kalau temennya, kenapa? Hah? Iya keturunannya kan, bener. Karena yang sering mengomel tuh ibu-ibu, bener kan? Iya kakak kan udah ibu-ibu. Iya ibu-ibu, jadi gini kalau kalian sama temennya lagi jalan, temennya ngomel-ngomel, oh begini panas. Ibu-ibu nih ya, katain begitu ya. Nah nanti kalau kalian ngomel-ngomel, teman kalian juga akan mengatakan kalian, kayak ibu-ibu nih, ibu-ibu di pasar nih. Yang ngomel-ngomel, harga naik, ngomel-ngomel. Nah, mau gak disebut ibu-ibu? Josia mau gak disebut ibu-ibu? Gak mau kan? Makanya nanti kita akan belajar, apa sih manfaatnya yang kita dapat kalau kita ngomel-ngomel, kalau kita mengeluh? Ada nggak manfaatnya? Kalau kita kan ngomelnya ulangan lagi, belajar lagi, bener nggak? Baru istirahat seminggu, udah belajar lagi buat ulangan, bener nggak? Nah, karena kakak juga punya anak seumuran kalian, jadi kalau disuruh belajar, ngomel dulu yang keluar, ya, itu yang kalian hadapi setiap hari pasti ngomel-ngomel. Sekarang kita masuk ke firman. Firmannya tentang Musa dan bangsa Israel. Saat itu waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, di antara rombongan ini tidak hanya bangsa Israel aja. Tetapi ada bangsa asing juga yang ikut segerombolan dengan bangsa Israel. Sehingga banyak yang mempengaruhi bangsa Israel. Karena saking banyaknya orang asing pasti kan pendapat berbeda-beda. Nah, saling mempengaruhi di situ. Apa sih pengaruhnya? Kita baca di Keluaran 12 ayat 38. Keluaran 12 ayat 38. Pelan-pelan kak, biar cari dulu kak, belum ketemu kak. Sorry. Sabar. Oke. Sudah? Sudah. Udah nih. Udah. Keluaran 12 ayat 38. Keluaran 12 ayat 38. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak, kambing domba dan lembu sapi. Nah, banyak orang selain bangsa Israel sehingga mereka saling mempengaruhi. Salah satunya pengaruhnya apa? Kenapa kita tidak pernah diberi daging? Kita hanya makan apa namanya? Mana. Bosen nggak? Kalau kalian setiap hari hanya makan nasi putih aja tanpa lauk, bosen nggak? Pasti ngeluh, nggak ada lauk. Ada garam, ada kecap. Nah, kalau nggak ada kecap, nggak ada garam.
nasi putih aja, hambar. Ini seperti yang dirasakan bangsa Israel. Tetapi ini pengaruh dari bangsa asing yang lain. Jadi kompor, jadi provokator. Kita nggak bisa makan daging loh. Kita hanya bisa makan mana. Kita baca lagi. Bilangan 11 ayat 4 sampai 6 masih di Perjanjian Lama. Bilangan 11 ayat 4 sampai 6. Pelan-pelan ya Kak bacanya. Bilangan 11 ayat 4 sampai yang ke-6. Bilangan 11 ayat 4 sampai yang ke-6. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah. Pula serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita dapat di Mesir, dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat." Itu namanya mengeluh. Mereka mengeluh membandingkan yang mereka terima waktu mereka masih di Mesir. Meskipun mereka berpikir gini, nggak apa-apa di Mesir, meskipun aku jadi budak, tapi aku bisa makan daging gratis, aku bisa makan buah-buahan gratis. Ini keluar dari tanah Mesir, malah hanya makan mana. Nah, mereka mulai bersungut-sungut, mulai mengeluh, mulai mengomel-ngomel seperti kalian dikasih nasi putih ngomel-ngomel. Ini nggak ada lauk begini. Ini ulangan lagi, harus belajar lagi. Mengomel-ngomel. Seperti siapa mengomel-ngomel? Ibu-ibu. Nah, berarti bangsa Israel ini semua seperti ibu-ibu. Karena bersungut-sungut, mereka tidak mau bersyukur. Apa yang sudah diterima, Tuhan sudah memelihara mereka. Tapi mereka tidak mau bersyukur dan tidak mau bersabar. Nah, kalian seringkali dikasih pengumuman, besok ulangan, besok ini. Ngomelnya seperti apa? Banyak, banyak gitu ya, bereret ya. Terus kalau, hari ini cuacanya hujan. Kalau hujan seneng. Terus biar nggak sekolah. Ya kan? Kalau hujan seneng biar nggak masuk sekolah. Terus tiba-tiba berapa jam kemudian dikasih panas. Ngomel-ngomel, bener nggak? Nah, dikasihnya panas banget. Ngomel-ngomel kan? Kakak juga seperti itu. Jadi itu memang kita manusia, kita belajar sama-sama untuk bersyukur, untuk bersabar. Di balik itu semua pasti Tuhan punya rencana, bener nggak? Nah, kenapa Tuhan hanya memberikan mana kepada bangsa Israel? Tuhan bisa kok kasih ayam goreng, kasih ayam bakar, kasih kambing guling, kasih babi panggang. Bisa, tapi kenapa hanya dikasih mana? Bangsa Israel. Diajarin biar diet. Kenapa Esra? Kenapa Tuhan hanya memberikan mana sehingga bangsa Israel bersungut-sungut? Kenapa? Ayo kenapa? Gini, kalian minta handphone. Pak, aku minta handphone yang terbaru. Kakak nggak tahu ya handphone terbaru apa ya? Ya itu. Pokoknya minta handphone yang terbaru. Pokoknya aku nggak mau tahu. Tapi orang tua bilang apa? Sebentar. Nanti dulu ya, kalian belajar dulu yang rajin. Terus kalian berdoa, disuruh berdoa dengan orang tua, sama orang tua. Berdoa nanti dikasih sama Tuhan. Tapi sekian lama kalian berdoa, enggak dikasih-kasih. Kalian merasa, Tuhan enggak adil. Katanya aku disuruh berdoa, aku tekun berdoa setiap hari bisa 100 kali aku berdoa. Tapi aku belum dikasih. Terus aku belajar untuk ulangan. Tapi nilaiku tetap jelek. Justru yang bukan anak Tuhan nilainya bagus terus. Kenapa aku yang anak Tuhan dikasihnya nilai jelek? Pernah merasa begitu? Pernah ya? Itu tujuannya apa?
Apa? Hah? Ujian. Ya, boleh juga. Untuk apa? Untuk menguatkan iman kita. Agar iman kita semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin tinggi iman kita, semakin kuat. Kita harus bersabar, kita mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Lewat orang tua, mungkin orang tua kondisi ekonominya lagi susah, lagi sulit. Jadi kita nggak bisa harus instan, minta ini harus ada. Ya, Tuhan ingin kita bersabar dan mensyukuri apa yang kita miliki. Jadi kalau kalian berdoa belum dikasih-kasih, ya terus harus tekun berdoa. Kita balik lagi ke firman. Kita buka ke Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Oke Kak. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini ada lagunya. Allahku akan memenuhi segala keperluanku dan kebutuhanku. Jadi sudah ada di firman Tuhan. Bahwa Allah akan mencukupi segala kebutuhan dan keperluan kita. Jadi kita tidak perlu khawatir. Ya, kayak lagunya juga ada. Jangan kamu khawatir, apapun yang kita minta Tuhan akan memberikan. Asal kita tekun dan bersabar. Jangan ngomel. Baru seminggu berdoa minta sesuatu, udah ngomel dulu. Oh Tuhan gak adil, aku gak dikasih. Itu malah temanku yang gak pernah berdoa malah dikasih. Justru Tuhan ingin iman kita semakin kuat. Kalau kita bisa lulus ujian dari Tuhan, kita bersabar, kita pasti akan menerima berkat Tuhan yang besar, melebihi apa yang kita minta. Benar gak? Nah, terus kita masuk ke firman. Setelah bangsa Israel ini bersungut-sungut mengomel, wah hanya makan mana begini-begini ngomel. Siapa yang memimpin pada waktu itu? Musa. Kemudian Musa ini mendengar keluhan mereka. Dan Musa menyampaikan apa yang dikeluhkan bangsa Israel ini kepada Tuhan. Musa ini menyampaikan. Kita baca Bilangan 11. Balik lagi ke Bilangan. Bilangan 11 ayat 31 sampai 33. Sudah? Sudah Kak. Bilangan 11 ayat 31 sampai yang ke-33. Bilangan 11 ayat yang ke-31 sampai yang ke-33. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru. Dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempatnya perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan. Angin itu membawa apa tadi? Burung puyuh. Berarti burung puyuh berarti apa? Daging ya, ada dagingnya. Tuhan ini apa yang disampaikan oleh Musa, Tuhan ya sudah aku kasih burung puyuh.
lewat angin yang bertebangan, burung puyuh ini datang untuk dimakan bangsa Israel ini biar puas, dikasih daging burung puyuh. Kan mintanya daging ya, bangsa Israel minta daging kan, dikasih burung puyuh. Mereka seneng dong, wah dapat daging, tahu-tahu dapat daging. Kalian juga seneng kan, di rumah pulang sekolah, wah ada ayam goreng, ada ayam bakar, pasti seneng kan, wah betapa nikmatnya. Karena pulang sekolah capek, lapar. Seperti bangsa Israel ini, udah lapar gak makan daging, tiba-tiba disiapkan daging. Waktu mereka makan dengan senangnya, dengan gembiranya, nggak sampai dikunyah nih. Sebelum dikunyah, waktu di mulut mereka sebelum dikunyah, tiba-tiba Tuhan mendatangkan tulah kematian bagi bangsa Israel ini yang bersungut-sungut. Itu akibatnya jika kita tidak mau bersabar dan bersyukur. Benar nggak? Apa akibatnya yang kita peroleh? Kematian. Bangsa Israel ini diberi tulah kematian yang sangat besar. Banyak yang mengalami kematian di situ karena perbuatan mereka sendiri, mengomel-ngomel, mengeluh, bersungut-sungut, membanding-bandingkan saat mereka tinggal di Mesir. Padahal Tuhan menyuruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ini, Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk bangsa Israel. Nah, demikian juga kita. Kita ini masa depannya, hari depannya sudah diatur oleh Tuhan. Tuhan sudah punya rencana yang indah buat kita. Kita hanya tinggal taat, bersyukur, dan bersabar. Siapa yang minta, oh aku minta handphone baru, aku minta mainan baru. Bersabarlah dan tetap tekun berdoa. Minta nilai yang bagus, ya kalian harus belajar dan berdoa. Kalau kalian belum dapat nilai yang bagus, berarti kalian harus lebih lagi berdoanya. Belajarnya juga harus lebih lagi, berusaha sebisa kalian, semampu kalian. Pasti kalian bisa, karena kalian punya Tuhan yang sangat baik. Hah? Nah benar, tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Kemampuan kita itu pasti kita bisa melakukan apapun kalau kita di dalam Tuhan. Benar gak? Kita kan gak mau dalam diri kita yang ada iblis seperti bangsa Israel yang gampang dipengaruhin. Jadi di dalam tubuhnya bangsa Israel ini berisi iblis yang hanya mengomel, mengeluh, bersungut-sungut. Nah, kalau dalam diri kalian punya iman yang kuat, berarti dalam diri kalian ada Tuhan Yesus. Dengar firman sungguh-sungguh, memuji Tuhan sungguh-sungguh, menuruti nasihat orang tua, menuruti nasihat guru. Pasti berkat kalian akan jauh lebih besar. Benar? Benar. Terus ayat emas. Kita buka sama-sama dan kita baca sama-sama. 1 Korintus 10 ayat 10. Korintus 1 Korintus 10 ayat 10. Buka semua, nanti kita baca sama-sama, kakak yang hitung. Sudah? Di depan ada kok di layar. Nah, sudah? Kita baca sama-sama ya, yang keras ya. 1, 2, 3. 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka, dibinasakan oleh. Nah, apa yang membinasakan mereka? Kematian, malaikat maut yang membinasakan mereka. Kalian gak mau kan dihukum? Kalau kalian bersungut-sungut, kalian mengomel, kalian mengeluh, pasti kalau keluar dari ibadah
Gak boleh bersungut-sungut ya. Gak boleh ngomel ya. Baru aja kesandung dikit. Nah temennya kalau ada yang lihat temennya ngomel-ngomel, katain ya. Oh ibu-ibu nih ibu-ibu nih ya. Katain ibu-ibu ya. Oke? Ya. Kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, Tuhan di hidupku. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku Di tengah badai hidup. Di tengah badai hidup, kau menemaniku. Di atas gunung batu, kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkan. Ku nyatakan Engkau. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami belajar bersama-sama ya Tuhan. Kami tidak mau seperti bangsa Israel yang tidak mau bersabar, tidak mau bersyukur ya Tuhan. Yang kami pikirkan hanya mengeluh dan bersungut-sungut. Kami tidak ingin itu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya kami belajar firman-Mu ini Tuhan, iman kami semakin dikuatkan Tuhan, kami bisa semakin bersyukur menjadi anak-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Segala apapun yang kami perlukan, segala apapun yang kami butuhkan, Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang indah buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa.